Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali di pertemuan minggu keempat dari kuliah sedimentologi dan stratigrafi. Untuk mulai minggu ini kita akan coba membahas beberapa jenis batuan sedimen. Yang kalau beberapa minggu yang lalu kita berfokus ke batuan sedimen jenis silisiklastik, maka mulai minggu ini kita akan bahas beberapa jenis batuan sedimen lainnya yang dimulai dari batuan karbonat. Jadi secara umum, aspek geologi yang mencakup di reservoir karbonat ini ada setidaknya 7 macam atau 7 kriteria. Namun untuk pertemuan minggu ini, kita hanya akan berfokus ke dua yang di atas ini, yaitu mengenai pengenalan secara umum, bagaimana konsep dari batuan karbonat dan pengendapan atau lingkungan pengendapan dari karbonat itu sendiri. Yang kedua adalah tipe batuan karbonat yang mencakup dari karakteristik, klasifikasi, dan asal dari batuan karbonat tersebut. Sedangkan untuk beberapa kriteria atau beberapa aspek lainnya tidak akan dibahas di perkuliahan ini, nanti akan dibahas di perkuliahan lain yang lebih advance lagi. Oke, jadi kita akan mulai dari pengenalan atau pendahuluan secara umum. Jadi secara umum, di dalam introduksi ini kita akan mendapatkan setidaknya bagaimana konsep dari batuan karbonat dan konsep mengenai pengendapan dari batuan karbonat itu sendiri. Jadi secara umum, batuan karbonat adalah batuan sedimen yang memiliki mineral karbonat. Jadi batuan karbonat ini dibagi menjadi dua secara umum, yaitu batu gamping atau limestone dan dolostone atau batu dolomit. Batuan karbonat ini biasanya terdiri dari satu mineral, yaitu kalsium karbonat atau CaCO3 dengan beberapa magnesium di dalamnya di dalam kristal. Karbonat ini biasanya dikarakterisasi dan dibedakan berdasarkan dari fabrik atau komposisinya dan tekstur dibandingkan dengan komposisi mineral. Jarang sekali batuan karbonat itu didasari berdasarkan klasifikasi mineralnya, bukan. Ini beda sekali dengan silisiklastik, di mana silisiklastik ini bergantung dengan jenis mineral yang ada di dalam batuan sedimen itu. Kalau batuan karbonat dominannya lebih ke fabrik dan tekstur. Jadi secara umum karakteristik dari batuan karbonat sendiri ini setidaknya menyumbang sekitar 30% dari section yang ada di dunia ini. Penyebaran dari batuan karbonat ini mengindikasikan bahwa adanya kondisi tektonik yang spesial yang kita sebut sebagai question tektonik. Jadi di mana sebaran ini hanya berlaku untuk beberapa proses di mana ada uplift ataupun subsiden di sana. Kemudian batuan karbonat ini juga diindikasikan memiliki lingkungan pengendapan yang spesifik. Ini harus bersih, dia nggak boleh mengandung mat atau lumpur di sana. Kemudian harus hangat, makanya kalau kalian lihat batu terumbu karang yang sekarang ini, itu biasanya dominannya akan didapatkan di lingkungan-lingkungan tropis sampai subtropis saja. Kemudian ya diendapkannya di laut dangkal pastinya, karena butuh nutrisi dan cahaya matahari yang cukup. Nah, ini adalah hubungan antara batu gamping dengan silisiklastik. Kita tahu bahwa ini pernah saya jelaskan di slide kuliah minggu kedua, di mana kita akan dapatkan di sini beberapa semacam pengelompokan dari batuan sedimen, di mana beberapa mineral-mineral tersebut yang mendasari dari nama sedimen tersebut. Misalnya ada mineral karbonat, ada chert atau batuan sedimen laut dalam, kemudian quartz ini untuk dominannya ke batu pasir,
dan clay sebagai siltstone ataupun claystone. Kemudian ini untuk kandungan dari apakah kandungan karbonatnya yang 100% nanti namanya adalah limestone. Kalau kandungannya dominannya adalah kuarsa 100% maka namanya adalah sandstone. Sedangkan untuk yang dominan 100% mineralnya adalah clay maka namanya adalah shale atau mudstone ataupun claystone. Dan ini kita akan dapatkan hubungan antara napal atau marl dengan limestone. Jadi napal ini biasanya digunakan untuk term atau penamaan dari serpih untuk lingkungan lakustrin. Kenapa? Karena sel di lingkungan lakustrin ini ternyata masih mengandung komposisi karbonat di sana. Sehingga kita harus melakukan kalsimetri untuk menentukan apakah batuan tersebut jenis marl atau bukan, atau jenis napal atau bukan. Di sini ada klasifikasi dari Bart, Corns and Escola tahun 1939 di mana didapatkan adanya persentase dari karbonat di sini dibandingkan dengan persen clay-nya. Jadi ini kita dapatkan bahwa yang bawah ini adalah dari 0 sampai 100 ini adalah kandungan dari clay-nya. Maka kalau kita dapatkan di sini berarti napal itu harus mengandung setidaknya minimal 35% dari clay dan sisanya adalah karbonat. Jadi kalau seandainya yang pure limestone ini maka dia kandungan karbonatnya 100% dibandingkan dengan 0% dari clay. Nanti kalau seandainya ada pure clay ya berarti persen claynya 100% maka karbonatnya 0% di situ. Ini berdasarkan untuk hubungan antara kandungan karbonat dan kandungan dari lempung. Sedangkan ini ada juga persentase dari persen karbonat dan clay tapi berdasarkan dari nama komersialnya. Nah, ini yang kita kenal dengan nama semen Portland karena memang daerahnya di Portland di Amerika sana yang memang sebagai tonggak sejarah pabrik semen yang ada di sana. Jadi memang kalau seandainya ingin kita lihat persen clay-nya itu ya cuma 40%, sisanya 60%-nya adalah karbonat untuk Portland Cement. Tapi ada juga yang lain misalnya semen lime atau gabungan antara semen dan batu gamping, maka akan dominannya lebih ke 75%-nya karbonat, sisanya 25% adalah clay. Gitu. Jadi secara umum yang namanya sedimentasi dari batuan karbonat ini dikontrol dari yang kita sebut dengan reaksi kesetimbangan dari persamaan kimia, di mana di dalam kesetimbangan ini kita akan dapatkan nilai H+ ditambah HCO3- ditambah Ca2+, ini equilibrium menjadi CaCO3 plus H2O plus CO2. Nah, kita ingat bahwa yang namanya di dalam prinsip kesetimbangan, ketika kita menambahkan konsentrasi di salah satu sisi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sisi yang tidak ditambahkan. Misalnya kalau seandainya kita tambahkan CO2 di sini, maka bergesernya dia akan ke arah ke kiri. Kenapa? Karena sistem kesetimbangan itu akan mengarah ke arah yang bukan yang ditambahin konsentrasinya, tapi yang dikurangin konsentrasinya. Jadi kalau seandainya ada dibilang decrease of CO2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Jadi secara umum karena bergesernya ke kiri, maka akan menghasilkan sebuah pelarutan dari si kalsium karbonat. Makanya ini kita akan selalu kenal bahwa kalsium karbonat ini akan berasosiasi terus dengan H2CO3. Tapi karena H2CO3 ini adalah bentukan tidak stabil, jadi hanya beberapa saat aja terbentuk kemudian terionisasi kembali atau terpecahkan kembali menjadi H2O dan CO2, maka pembentukan karbonat ini akan selalu berasosiasi dengan air dan gas CO2. Kemudian juga yang perlu kalian ingat,
Ini masih juga di sistem kesetimbangan, di mana ketika kita meningkatkan konsentrasi di salah satu parameter, misalnya kita tambahkan parameter CO2 di sini, maka tekanan yang akan dihasilkan itu juga akan meningkat. Jadi penambahan dari konsentrasi ini akan meningkatkan dari tekanan dan berlawanan dengan volume di situ. Nah, kemudian karena ada masukan dari air meteorik atau input dari peluruhan dari material organik CO2, ini juga mempengaruhi dari peningkatan kadar CO2 di dalam persamaan ini. Kemudian kita ingat bahwa di sistem kesetimbangan juga tadi akan ada yang namanya pengurangan. Jadi kalau seandainya ingin kita kurangin dari CO2, maka dia akan bergeser ke arah CO2. Makanya dia akan menghasilkan endapan karbonat di sana, yaitu CaCO3. Penurunan dari CO2 juga akan berefek kepada yang kita sebut sebagai evaporasi dengan peningkatan temperatur yang mengakibatkan adanya penghangatan dari air laut oleh matahari, khususnya di laut dangkal. Kemudian CO2 ini akan tercapture atau tertangkap oleh organisme, khususnya tumbuh-tumbuhan, untuk sebagai bahan fotosintesis. Jadi yang namanya tumbuhan itu ketika fotosintesis dia membutuhkannya CO2, tapi ingat tumbuhan ini nggak cuma fotosintesis, tapi juga dia melakukan respirasi. Jadi tolong dibedakan antara proses respirasi dengan fotosintesis. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi jangan ada yang salah lagi bahwa tumbuhan membutuhkan CO2 bernapas, itu salah. Tumbuhan tetap membutuhkan O2 untuk bernafas. CO2 itu dipakai untuk fotosintesis. Kemudian kontrol dari kimia untuk sedimentasi karbonat. Jadi secara umum untuk pengendapan dan pelarutan ini dikontrol oleh konsentrasi Ca2+ dan konsentrasi ion CO3- atau potasium dan karbonat. Kemudian juga kejenuhan dari Ca2+ atau ion Ca2+ ini dikontrol oleh pertama adalah evaporasi atau penguapan dan temperatur. Sedangkan untuk titik jenuh atau titik jenuh dari ion CO3- ini dikontrol oleh tekanan parsial, temperatur, atmosferik, dan aktivitas biogenik. Karena tadi titik jenuh ini akan berasosiasi dengan CO2 di sini, karena CO2 ini pasti akan dihasilkan oleh makhluk hidup. Kemudian untuk lingkungan pengendapan dari karbonat ini sendiri, jadi batuan karbonat ini diendapkan di daerah yang memiliki lingkungan dengan pH yang tinggi dan kandungan atau tingkat salinitas yang juga tinggi. Jadi nggak akan kita temukan karbonat di freshwater, itu udah mustahil. Nah, kemudian batuan karbonat ini juga diendapkan di lingkungan laut karena harus yang salin di sana sehingga bisa terbentuk batuan karbonat. Beberapa karbonat akan terendapkan di lingkungan lacustrin tapi yang jenisnya sudah salin di sana atau asin. Nah, untuk kedalaman dari kompensasi karbonat. Jadi kalau di lautan atau di samudra biasanya akan ada tekanan parsial yang akan meningkatkan CO2 atau kadar CO2 dengan kedalaman. Kemudian juga akan ada penurunan temperatur dengan seiring penambahan kedalaman. Jadi yang namanya kelarutan dari mineral karbonat, baik itu aragonit dan kalsit, ini akan meningkat dengan kedalaman. Jadi semakin dalam maka semakin tinggi untuk mineral dari karbonat, baik itu aragonit maupun kalsit, untuk terlarutkan. Kemudian mineral karbonat ini akan terlarut dengan beberapa kedalaman tertentu yang kita sebut sebagai ACD atau Aragonite Compensation Depth
atau CCD atau calcite composition depth. Nah, jadi secara umum tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa yang namanya batuan karbonat ini pasti akan diendapkan di air yang hangat. Makanya tidak pernah ditemukan di kutub ataupun di wilayah yang memang cenderung mataharinya kurang. Kemudian karbonat juga diendapkan di sedimen air dangkal. Biasanya untuk yang deep water karbonat ini akan terbatas dengan biasanya adalah jenis batu gamping pelagik. Kemudian batu karbonat ini biasanya diendapkan di daerah yang bersih dan jauh akan mineral atau material dari plastik ukuran halus atau kasar. Dan ini adalah bagaimana adanya siklus geokimia untuk karbonat. Kita akan tahu di sini kita dapatkan yang namanya evaporasi sehingga didapatkan CO2 naik ke permukaan, kemudian juga terkumpul menjadi awan, dan awan ketika titik terjenuh dia akan menghasilkan air hujan di sini. Dan disinilah akan terakumulasi beberapa kalsium karbonat terendapkan di laut situ. Dan ini adalah distribusi secara luas di dunia ini untuk sedimentasi karbonat. Yang kita tahu bahwa ya batas tertingginya itu ada di 40 lintang utara dan 40 lintang selatan. Selebihnya tidak akan mungkin muncul karbonat di sana karena temperaturnya sudah lebih dingin dan mataharinya juga relatif lebih singkat dibandingkan wilayah tropis dan subtropis. Nah, ini adalah daerah tropical wet yang kita dapatkan adanya kehadiran dari input silisik-klastik. Nah, di beberapa samudra ini kita akan dapatkan bahwa kita akan ketemu beberapa silisik-klastik di sini. Di sini kita akan ketemu beberapa karbonat di beberapa daerah samudra ini. Oke, kemudian inilah yang kita sebut dengan distribusi kedalaman dari pengendapan sedimen. Jadi ini kita akan dapatkan nilai dari produksi kalsium karbonat per luas area, di mana ini adalah kedalaman di laut yang bersih. Nah, jadi ini kita akan dapatkan di kedalaman 0 sampai 20 meter kita akan dapatkan beberapa alga hijau yang fluorescence, sehingga kita dapatkan maksimum light di sini. Ini adalah limitasi yaitu 80 meter. Batas akhir kita bisa ketemu yang namanya alga hijau, dan ini kita dapatkan di daerah Belize di Amerika Selatan. Kemudian di kedalaman 100 meter kita akan dapatkan alga merah, dan paling dangkalnya itu di 100 meter dan paling dalamnya itu di 250 meter. Nah, ini untuk saturasi dari kita dapatkan CCD dan ACD. Jadi kalau yang namanya aragonit ini kita akan dapatkan semacam ACD yang lebih dangkal dibandingkan CCD sendiri. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa nilai saturasinya itu akan lebih lebih tinggi dari si kalsit ketika dia sudah masuk ke permukaan. Kenapa? Karena aragonit ini ketika dia berada di udara atau di freshwater, maka otomatis akan berubah menjadi kalsit. Dan ini adalah bagaimana proses sedimentasi di batuan karbonat. Kita pernah bahas di pertemuan pertemuan kedua, di mana kita dapatkan jenis-jenis dari batuan sedimen itu sendiri. Sedangkan ini kita dapatkan nih yang untuk yang kimianya, ini bisa didapatkan sebagai biokimia dan psikokimikal yang kita kenal sebagai non-skeletal.
Kemudian untuk yang mekanikal ini dapatnya adalah detrital atau detritus. Kemudian jadinya ada fragmen yang kita sebut nanti ada agregasi. Kemudian untuk yang psikokemikal ini yang non skeletal, jadi nggak ada yang jejak-jejak tulang keras gitu. Nah ini bisa didapatkan secara accretionary. Ini dapatnya adalah ooid. Sedangkan particulate ini namanya pellet di sana ya, dalam pembentukan agregasi. Sedangkan untuk yang biokimia ini ada yang skeletal dan non skeletal, di mana yang skeletal ini akan menghasilkan atau prosesnya namanya adalah secretionary. Kita akan ketemu yang namanya cangkang-cangkang di daerah tersebut. Sedangkan untuk yang non skeletal ada yang accretionary dan particulate, di mana untuk yang accretional itu adalah ooid, sedangkan untuk yang particulate ini adalah pellet. Nah, ini adalah tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi secretion ini akan menghasilkan komponen skeletal, sedangkan akresi ini akan menghasilkan yang non skeletal komponen. Sedangkan untuk yang agregasi dia akan menghasilkan skeletal dan non skeletal, sedangkan particulate pasti akan menghasilkan non skeletal. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai tipe dari batuan karbonat. Jadi secara umum tipe dari batuan karbonat ini didasari dari karakteristik mineralogi, tapi ini jarang. Biasanya kita akan bedakan berdasarkan dari fabrik atau bentukan dan teksturnya. Untuk mineraloginya ini ya komposisinya cuma ada 4 ini. Jadi secara umum akan ada aragonit, kemudian ada kalsit yang rendah dari magnesium atau low Mg kalsit, ada juga yang tinggi dari magnesiumnya, dan yang terakhir adalah dolomit. Nah, jadi untuk yang karakteristik dari aragonit, jadi secara umum ini adalah mineral yang paling umum didapatkan. Jadi total dari 80% yang ada di sedimen, mineral paling banyak adalah aragonit. Kemudian yang muncul di aragonit ini biasanya ada ooid, ada mikrit atau mikro kristalin, kemudian ada green alga atau alga hijau, kemudian ada moluska yang kita juga dapatkan umur koral setelah post paleozoik. Nah, tadi saya bilang bahwa di laut ini memang lebih stable atau lebih stabil, tapi kalau seandainya dia berada di freshwater atau berada di permukaan, biasanya dia akan terubahkan menjadi yang low Mg kalsit. Nah, yang paling tua untuk aragonit ini diendapkan di umur paleozoik awal, tapi biasanya di umurnya itu ada pembalikan di umur sekitar 200.000 tahun. Tekanan dan temperatur biasanya akan menghasilkan inversion karena adanya perubahan. Ini sangat reaktif dan sangat mudah terlarutkan, bisa berubah jadi dolomit yang kita sebut sebagai proses terdolomisasi, atau bisa juga tersilisifikasi. Dan ini adalah karbonat yang pertama yang akan bisa menghasilkan evaporit kalau dalam dari air laut. Yang kedua adalah low Mg kalsit. Jadi secara umum ini jarang ditemukan di sedimen yang sekarang ini, kecuali di laut dalam yang memang dia dominan di sana. Contohnya itu ada kokolit, ada pelagic foram, dinoflagellata, ada coral, kemudian ada ostrakot, beberapa bryozoan, ada trilobit juga, kemudian ada koral paleozoik dan calcipers. Biasanya dia stabil di bawah dari kondisi bawah permukaan. Dan ini untuk yang low Mg kalsit ini biasanya dia tidak sereaktif dibandingkan dengan aragonit ataupun yang high Mg kalsit. Yang selanjutnya adalah high Mg kalsit, karakteristik dari high kalsit dengan kandungan Mg yang tinggi. Jadi
Yang namanya untuk yang high Mg ini ketika angka dari kandungan magnesiumnya itu berada di kisaran 4-40%. Dan ini adalah yang dominan nomor 2 setelah aragonit, yang untuk batuan sedimen yang ada di mineral yang umum untuk pembentukan sedimen di dunia ini. Ada beberapa yang mikrit, kemudian ada foram bentonik, ada alga merah, ada Echinodermata atau bintang laut, dan beberapa moluska, serta ada juga yang alcyon. Sangat mudah larut di air tawar, tetapi tidak tidak semudah dibandingkan aragonit. Kemudian yang terakhir adalah dolomit. Jadi biasanya ini bukan mineral utama, tapi mineral yang terubahkan atau kita sebut sebagai penecomtem. Jadi dolomit umur Holosen biasanya didapatkan secara lokal, tetapi dia mudah larut. Kemudian kadang-kadang memasuki fase metastabil di beberapa batuan yang tua. Kemudian ini adalah mineral karbonat yang yang cukup stabil kalau berada di bawah permukaan. Dan ini adalah proses bagaimana perubahan diagenesis dari batuan karbonat, di mana diawali adanya aragonitic calocem, invert to calcite, matrix unaffected. Kemudian di sini kita akan dapatkan adanya mikrokristalin untuk dihasilkan sampai ke mikrospar. Jadi untuk yang alocem ini akan ada alocem unaffected. Kemudian ada transgresif rekristalisasi untuk batuan yang masuk ke dalam korspar di sana. Alocem ini baru muncul obliterate. Yang terakhir adalah mikrokristalin ose, matrix sampai ke korspars, alocem unaffected di situ. Jadi di sini kita akan dapatkan beberapa proses alterasi atau semacam alterasi yang terjadi di batuan karbonat ini. Kemudian ini juga proses di mana diawali adanya sedimen di awal. Ini dominannya adalah lime mud and CaSO4, kristal CaSO4. Ini adalah proses dolominisasi. Ini kita akan dapatkan jenis porositas faldos akibat dari leaching atau dari pencucian pada kondisi anhidrat. Makanya akan muncul beberapa fak-fak atau fagi-fagi yang ada di porositas di reservoir rock. Ada juga yang dia dari butiran CaCO3 di sini. Makanya dia akan muncul beberapa skeletal hasil dari bentukan makhluk hidup. Tuh, dan kemudian terisi sehingga kita akan munculkan di sana ada moldik yang terisi oleh mineral lain. Ini adalah distribusi frekuensi dari aragonit dan kalsit. Kita dapatkan bahwa untuk yang recent akan dominannya adalah aragonit. Tapi untuk yang umur Pleistosen kita akan dapatkan dominannya di kisaran aragonit sampai ke low magnesium kalsit. Nah, ini adalah mineral karbonat minor. Jadi di dalam karbonat juga kadang terkandung magnesit, kemudian ada ferroan kalsit dan ada rhodochrosite. Nah, jadi ada beberapa istilah yang harus kalian pahami untuk kristal karbonat. Yang pertama ada makrokristalin. Ini kita akan bagi menjadi dua, yaitu spar dan pseudospar. Di mana spar ini merupakan terminologi yang untuk ketika terlihat secara mineral kalsitnya secara transparan. Dan ini biasanya ini adalah tempat untuk semen terbentuk. Kemudian untuk yang pseudospar, jadi ini adalah kristal karbonat clear yang merupakan hasil dari rekristalisasi atau yang kita sebut sebagai
neomorphism. Kemudian ada yang kita kenal sebagai mikrospar, jadi spar yang ukurannya lebih kecil, dan yang terakhir adalah mikrit, yaitu mikrokristalin. Ini biasanya akan merujuk ke limestone yang berasosiasi dengan emat. Dan ini adalah morfologi dari semen aragonit. Jadi ini ada yang namanya mass of aragonite needles, bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang epitaxial overrod, ada yang botryoidal aragonit, jadi bentuknya seperti kipas. Kemudian juga ada morfologi calcispar. Kita tahu beberapa calcispar nih, ada yang jenisnya adalah equine spar drusi mosaic. Kemudian ada compromise boundary in drusi mosaic, bentukannya seperti segi 6. Di sini ada yang syntaxial overgrowth. Ini yang cukup sering sih didapatkan, jadi adanya penumbuhan kristal di antara kristal lainnya. Kemudian ada yang poikilotopic spar. Kemudian ini ada yang prismatic spar, ada yang equine spar equicrystalline mosaic di sini. Nah, ini untuk yang morfologi dari semen untuk yang kalsit dengan kandungan magnesium yang tinggi. Jadi ada yang bentuknya seperti pedang atau blade, kemudian ada yang equine, ada yang peloidal. Yang selanjutnya adalah mineral fabrik. Nah, untuk yang mineral fabrik ini adalah hasil dari rombakan atau arrangement dari kristal dengan morfologi yang sama. Perbedaan bentukan dari kristal ini biasanya akan outline dan constituent membentuk dari komponen batuan karbonat. Komponen dari batuan karbonat ini bisa berupa framework, bisa berupa butiran, bisa dalam bentuk matriks, semen, atau kristal neomorfik. Dan ini ada beberapa contoh dari olith internal fabric yang terreplace atau terisikan atau terisi ulang oleh semen spari. Ini yang gambar kiri adalah ooid yang terreplace oleh semen kalsit. Umurnya adalah Cambrian di daerah Pennsylvania, Amerika. Dan ada juga yang oomodic porosity, jadi porosity modic. Di sini ooid itu tuh ciri khasnya itu ya ini bentukannya tuh bulat sempurna untuk di batu gamping dolomit, untuk yang gambar yang kanan ini. Ini adalah di umur Jurassic, lebih muda lagi dibandingkan yang kiri. Nah, ini tadi kan yang namanya oolit itu ciri khasnya itu yaitu bentukannya sangat bundar. Jadi harus hati-hati ketika kalian menginterpretasikan sebagai oolit, pastikan bentukannya ya harus bundar sempurna gitu. Ini adalah oolit yang recent. Jadi ini oolit yang sekarang, ini adalah bagian-bagiannya. Ada yang bentuknya random di sini, ini adalah inti selnya. Kemudian ini ada yang concentric laminae, ada yang tangensial, ada yang radial. Nah, ini yang oolit yang masa lampau sudah terisi oleh mineral atau kalsit yang bentukannya spari. Ada juga yang aragonitnya telah terkalsitkan dengan adanya struktur relik. Relik itu yang ini. Kemudian ada yang bentukan radial fabrik, ada yang kita sebut sebagai mikrokristalinnya. Ini adalah adanya pele dengan matriks. Yang bagian ini nih pelenya, sedangkan ini adalah matriksnya. Nah, ini adalah fabrik yang kita dapatkan. Ini adalah pelisipoda atau jejak-jejak makhluk hidup yang tertinggal di dalam batuan ini. Dan ini adalah bagaimana cangkang dari moluska yang mengandung aragonit replacement di sana. Jadi di sini kita akan dapatkan bahwa ini kandungannya kan banyakannya CaCO3, tapi CaCO3-nya bukan yang jenis kalsit tapi aragonit. Kemudian ini mulai
amplopkan untuk yang mikrokristalinnya, kemudian terisi di sini, kemudian terdisolusi atau terlarutkan dari si aragonitnya, kemudian terisi oleh spari dari kalsit dan terproses yang kita sebut sebagai proses kalsilisasi di sini. Dan ini adalah perubahan bagaimana fabrik atau material dari si mineral dengan diagenesis. Kita tahu bahwa ini adalah proses yang di laut, di mana kita ada beberapa komponen. Ada A itu adalah aragonit, C itu kalsit, HMC itu adalah high magnesium kalsit, LNC itu adalah low magnesium kalsit, V itu void, M itu adalah micrite envelope atau amplop micrite, D itu adalah drasy kalsit spar, dan P itu adalah poikilotopic kalsit. Jadi kita akan dapatkan di sini bentukan-bentukannya. Ini A itu tadi kita akan ketemu aragonit. Ini aragonit juga, nih aragonit. C itu tadi adalah kalsit. Kemudian ini A-nya adalah aragonit. Jadi ini adalah original sedimen. Ketika di laut kita akan ketemu beberapa bentukan yang lain sebenarnya. Jadi akan menyesuaikan ini adalah bentukan-bentuk yang laut. Kemudian kita akan dapatkan micrite envelope di sana. Kemudian untuk yang meteorik tadi dia akan dominannya adalah low magnesium kalsit. Di sana juga ada beberapa void atau beberapa ruang-ruang kosong yang terbentuk di sana. Dan untuk yang boreal, karena di pemendaman, jadi dia lebih tidak banyak pori yang ditemukan di boreal ini. Oke, untuk part 1 ini dicukupkan. Nanti akan dilanjut kembali ke part 2 untuk kita akan bahas mengenai karbonat tekstur dan beberapa klasifikasi dari batuan karbonat yang dipakai oleh para ahli kebumian untuk klasifikasi dari batuan karbonat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjut ke part yang kedua. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.